Kita sudah dengar hasil riset dari dua pakar intelijen dunia, pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Cole. Dia sudah memprediksi hasil risetnya. Diprediksi tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Cina. Oleh karena itu, kalau kita diam 1000 bahasa, imperialisme Cina akan benar-benar sudah tidak ada lagi Indonesia. Oleh karena itu, ayo semuanya bangkit, bangkit semuanya, takbir, takbir, takbir. Hanya dengan takbir itu Bung Tomo membangkitkan arek-arek Surabaya untuk melawan, yaitu sekutu daripada penjajah Belanda. Dan Masya Allah, hampir 20.000 yang mati syahid untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Surabaya. Oleh karena semangat perlawanan dari Surabaya itulah, ayo kita jadikan untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita dari kehancuran yang sampai sekarang ini sudah mengarah pada kehancuran total dari semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Yohan Abdullah, pecinta Bapak Joko Widodo. Kita melihat ya kelompok manusia yang membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Orang-orang ini semua ini adalah provokator memecah belah rakyat Indonesia. Berkedok ustadz, ya kan? Tapi yang keluar dari mulutnya itu semuanya keburukan. Coba lihat tulisan di belakangnya. Tulisan di belakangnya itu ya kan, nyongsong akhir buruk Jokowi, tangkap dan adili segera. Apa nggak manusia paling gila? Ini semua adalah gembong HTI yang mau menjadikan negara kita ini negara khilafah. Seperti ya ini yang mengaku Ustadz abal-abal ini, Wak Lobe satu ini. Kata Wak Lobe ini, kita sudah dengar hasil riset dari dua pakar intelijen dunia, pakar strategi perang dunia, Peter Warren, yang sudah memprediksi hasil risetnya. Wak Lobe, percuma kau Ustadz ya percaya dengan prediksi. Kata dia, diprediksi tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Wak Lobe, percaya pula kau prediksi orang dari luar negeri sana. Wak Lobe, kalau jadi ustadz itu ya menyejukkan hati, bukan provokator. Indonesia ini tidak akan pernah bubar. Ya, Indonesia ini akan tetap ada selamanya. Diprediksi tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indochina. Alah, Wak Lobe, dikit-dikit bawa Cina. Wak Lobe, lebih bagus Indochina daripada Indo-Yaman. Indochina, Cina tidak pernah yang merusak akidah. Yaman merusak akidah, mengajarkan agama yang sesat. Kalau Cina ya mereka berbisnis, menciptakan lapangan pekerjaan. Sementara Yaman mereka hanya membodoh-bodohi umat Islam, mengajarkan agama Islam yang sesat. Jadi ya daripada Indo-Yaman lebih bagus Indo-Cina. Kata Wak Lobe, oleh karena itu kalau kita diam 1000 bahasa, imperialisme Cina akan benar-benar sudah tidak ada lagi Indonesia. Wak Lobe, mana lebih banyak ya, China datang atau Yaman? Kalau China datang ke Indonesia, mereka membangun bisnis, menciptakan tenaga kerja. Sementara orang Yaman itu ya, itulah yang kau puja-puja sekarang itu, datang ke negara Republik Indonesia ini menjual agama, membodoh-bodohi umat Islam, mengajarkan agama yang sesat. Dibilang, oleh karena itu, ayo semua bangkit. Mau bangkit kemana? Kau aja yang bangkit, gak usah ngajak orang kau. Bangkit semuanya, takbir, 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 itu aja lo tau kalian, takbir, takbir. Tak usah kau bawa-bawa nama Tuhan, ya Wak Lobe. Prediksi percaya, soknya ngakunya beragama.
harusnya sebagai ustadz ya yang mengaku ustadz itu membawa kedamaian, bukan provokator kayak kau ini. Kau usah janggut kau aja kepanjang-panjangkan, otak kau tak ada sama sekali. Kata si Lobe, karena hanya takbir itu Bung Tomo membangkitkan arek-arek Surabaya untuk melawan, yaitu sekutu dari para penjajah Belanda. Kalau Bung Tomo dulu jelas dia ya melawan penjajah. Sementara kalian melawan siapa? Melawan Joko Widodo karena HTI dibubarkan, ATI, FPI dibubarkan. Manusia laknat kayak kalian gini tak cocok berada di negara Republik Indonesia ini. Hanya membuat keributan, provokator, mengaku tahu agama, dikit-dikit takbir. Tapi yang diajarkan semuanya kesesatan. Dan dia bilang, dan Masya Allah hampir 20.000 yang mati syahid untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Surabaya. Kalau itu mati syahid wajar. Kalian ini ya kan yang kalau mati konyol. Karena yang kalian perjuangkan apa coba? HTI. Udah jelas-jelas ajaran agama Islam yang sesat dibubarkan oleh pemerintah. Itu yang mau kalian banggakan. Dikit-dikit bawa China, dikit-dikit bawa China. Karena nggak sadar diri bahwasanya kalian dibodoh-bodohi orang Yaman. Oleh karena itu semangat perlawanan dari Surabaya itulah kata dia, ayo kita jadikan untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita dari kehancuran yang sampai sekarang ini sudah mengarah kehancuran total semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang mana yang hancur? Hati kau yang hancur karena HTI FPI dibubarkan. Buat seluruh Indonesia, nggak usah kalian dengarkan si janggut ini ya. Ini mengaku ustadz tapi tidak tahu agama, yang diajarkannya semua kesesatan, provokator. Ini manusia semua ini yang berkumpul ini ya, ini tidak pantas berada di negara Republik Indonesia ini. Cocoknya ditunjangkan ke Yaman sana. Aneh ya, berlagak mempercayai prediksi orang bahwasanya 2030 Indonesia bubar. Tapi tulisan di situ ya kan, tangkap adili Jokowi. Apa enggak manusia-manusia munafik semua? Wak Lobe, kau ya kalau mau jadi ustadz, jadilah ustadz yang menyejukkan umat, bukan provokator. Ini lagi Menteri Agama tak pernah menyeleksi siapa-siapa ya yang bisa menjadi ustadz di negara Republik Indonesia ini. Membiarkan semua orang bisa berceramah agama seolah-olah mengaku alim, tapi yang diajarkan cuma kesesatan. Ya bos Indonesia, orang-orang seperti ini gak usah ditiru, gak usah didengarkan cakapnya. Dikit-dikit mau ya kan perang, jihad, takbir. Padahal yang diajarkan cuman kebusukan hati. Urusannya tengok Jokowi. Bukannya orang ini tahu bagaimana caranya membantu pemerintah ya untuk menenangkan masyarakat Indonesia, untuk membawa kedamaian. Tak ada sama sekali. Yang ada di otak orang ini semuanya hanya untuk ya merusak di negara Republik Indonesia ini, merusak anak generasi muda. Seolah-olah nanti berperang, mati syahid, macam dia yang punya kunci surga. Wak Lobe, belajar agama kalian lagi ya, gak usah janggut kau panjang-panjangkan. Hati kau perlu kebencian, otak kau itu sama mulut kau itu tak sinkron ya kan. Yang ada cuman kebohongan, kemunafikan. Mengaku Islam, dikit-dikit takbir, tapi yang dibicarakan semuanya kebohongan. Percaya dengan prediksi. Tak usah kau percaya dengan prediksi ya. Kalau kau mau Indonesia ini tidak bubar, seharusnya kau tenteramkan nanti umat. Bagaimana caranya agar Indonesia ini rakyatnya, masyarakatnya ya semua bisa bersatu untuk membangun negara Republik Indonesia ini, bukan untuk menghancurkan ya rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto harusnya Bapak Prabowo Subianto tindak tegas Pak orang-orang seperti ini.
ya, yang dikit-dikit mengatasnamakan umat muslim, takbir, tapi kerjanya cuma provokator, memecah belah rakyat Indonesia. Ini ya kan Pak Prabowo tindak tegas Pak, kalau mereka macam-macam mau makar atau mau segala macam, hancurkan, pindahkan ke penjara, tak usah ya kan tentukan berapa lama dia di penjara. Karena apa? Ini yang merusak negara Republik Indonesia ini. Ini yang membuat negara kita ini tidak maju. Karena orang-orang yang berkedok ustadz, yang memanjangkan janggut seolah-olah tahu agama, tapi dialah membawa kehancuran di negara Republik Indonesia ini. Sadar kalian semua, umur kalian pun udah maghrib. Ingat, kunci surga bukan berada di tempat kalian dikit-dikit jihad. Ya, kalian ini semuanya kalau seandainya pun ya kan mau merusak di negara Republik Indonesia ini, bukan jatuhnya ke jihad, jatuhnya ke maksiatan. Sekali lagi buat seluruh Indonesia, tak usah didengar Pak Janggut satu ini, Wak Lobe ini, semua omongannya itu adalah mempercayai prediksi. Jangan percaya prediksi, kita punya Tuhan. Ya, tadahkan tangan, minta sama Allah agar negara ini ke depannya bisa maju dan rakyatnya bisa makmur. Itu yang harusnya kau lakukan, Wak Lobe.